Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya Tiara Nafasa. Saya Enesa Fitri. Dan saya Pak Rizky Ramadhani. Kami dari kelompok 4 dan di sini kami ingin menampilkan sebuah kasus dari hukum lingkungan tentang masalah limbah pada laundry. Selamat menyaksikan. Usaha laundry memiliki kewajiban yang telah ditetapkan. Kewajiban itu diatur dalam pasal Perundang-undangan Indonesia dan peraturan pemerintah, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, diatur dalam pasal 20 ayat 1, pasal 35 ayat 1 dan pasal 53 ayat 1, 54 ayat 1, 59 ayat 1 dan pasal 67. Poin penting dari pasal-pasal tersebut adalah setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, bagi setiap orang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Diatur dalam pasal 3 ayat 3, pasal 5 ayat 1, pasal 9, pasal 10, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Poin terpenting dari pasal-pasal tersebut adalah bagi setiap pelaku usaha wajib memelihara kelestarian, fungsi lingkungan hidup, dan upaya pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, usaha laundry tentunya adalah kegiatan mencuci pakaian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Untuk mencuci dibutuhkan yang namanya deterjen. Berdasarkan video sebelumnya bahwa ibu di atas membuang bekas limbah laundry itu di tanah dengan alasan akan menyerap dan tidak menimbulkan apapun limbah deterjen industri. Laundry ini akan menyebabkan turun kualitas bahan baku mutu tanah. Deterjen dapat membentuk banyak busa dalam air dan banyak jenis deterjen sulit sekali diuraikan oleh enzim-enzim bakteri penguraian, sehingga akan tetap utuh dan berbusa. Limbah deterjen yang tidak dapat diurai dalam waktu yang singkat ini menyebabkan penurunan tingkat kesuburan tanah dan juga menyebabkan polusi udara karena baunya tidak sedap. Selain itu, deterjen dalam air buangan dapat meresap ke air tanah atau sumur-sumur masyarakat. Air yang tercemar limbah deterjen tidak baik bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker. Kanker ini diakibatkan oleh menumpuknya surfaktan di. Baik, bahan lain yang terkandung dalam deterjen adalah filler atau pengisi. Filler adalah bahan tambahan deterjen yang tidak mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci, tapi menambah kuantitas. Contohnya sodium sulfat. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Berikut merupakan contoh dampak buruk pencemaran tanah. Yang pertama, turunnya kesuburan tanah yang berakibat pada menurunnya produktivitas tanah. Tanah yang telah terkontaminasi susah bahkan tidak dapat menghasilkan tanaman yang sehat. Yang kedua, tanah akan kehilangan nutrisi alami yang terkandung di dalamnya. Tanaman juga tidak akan berkembang pada tanah tersebut. Yang lebih lanjut akan mengakibatkan erosi tanah loh. Terus yang ketiga, gangguan dalam keseimbangan fauna yang berada di dalam tanah. Yang keempat, ada peningkatan salinitas tanah yang akan menyebabkan tanah tandus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, perkenalin, nama saya Tiara Nafasa dari Universitas Bangka Belitung. Sekarang nih lagi ngaji untuk tugas hukum lingkungan. Nama Ibu siapa ya kalau boleh tahu? Eva. Bu Eva. Ibu di sini nih punya laundry ya? Bukan, pegawai. Kalau untuk laundry ini lah berapa lama ya buka? Kurang lebih 7 tahun. Oh, 7 tahun. Tuh biasa ya untuk sampah bekas deterjen tuh kemana ya buang? Kalau sampah deterjen kita buang tuh ada bagian pengangkut sampah dinas kebersihan. Kita bayar bulanan kan, jadi tidak dibuang sembarangan. Nah untuk air yang habis kita cuci, kan misalnya nyuci baju kotor nih, nah air bilas ataupun air cuci itu langsung ngalir ke dalam tanah, langsung ada pembuangan. Oke, makasih banyak Bu. Dibuang sembarangan. Kapan Ibu saat dari mengenai limbah deterjen yang dibuang sembarangan itu?
otomatis merusak lingkungan lah. Pertama bisa mengurangi kegunaan kenikmatan kita, misalnya tengah duduk merusak pemandangan. Ya, benar. Terus bisa terjadinya banjir kan. Tempat-tempat umum pun jadi tercemar kan, misalnya kayak sungai kalau buang Ya, sembarangan kan. banyak tercemar nih. Hmm. Cara menanggulangi limbah tersebut Bu, bagaimana Bu? Menanggulanginya. Yang pertama pasti jangan buang sembarangan kan. Iya Bu. Ya. Kan kalau untuk menanggulangi itu kami biasanya misal limbah dari yang bekas tuh kami buang, kami ada lubang misalnya kayak tanah, nah digunain kan ada khusus untuk dibuang ke situ, bisa cari dibakar ataupun lain-lain lah, ada tempat. Iya Bu, terima kasih Bu.